Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 18 ya, di bulan November 2023, dan seperti biasa guys, tidak lupa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat aja langsung ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis banget di 0,30%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam bisa dibilang masih sideways ya. Perubahannya hijau meskipun tipis banget di 0,06%. Disusul oleh Ethereum turun ya di 1,2%. Kemudian untuk BNB juga minus turun tipis di 0,3%. Selanjutnya SRP juga minus di 1,5%. Solana di 3%. Cardano di 3%. Dan untuk Avalanche kemarin sempat naik cukup tinggi ya, dan sekarang turunnya pun juga cukup dalam di 7% guys. Untuk Polygon juga turun di 4%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, tampaknya cukup bervariasi, tapi sebagian besar memang masih merah dan pergerakannya rata-rata antara 1-2% guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana Fear and Greed Index terlihat di sini guys. Untuk poinnya tidak jauh berbeda dari kemarin ya. Posisi sekarang ada di 72 dan mengindikasikan adanya greedy, dan ini bisa dibilang sebenarnya masih ada antusiasme yang cukup besar ya dari para investor untuk masuk ke kripto ya, karena masih dalam fase greed ya. Dan kita lihat aja apakah kedepannya nanti masih akan tetap greed atau justru malah akan semakin bertambahnya untuk optimismenya, karena tentu saja ini akan dipengaruhi oleh beberapa news yang akan datang dan juga beberapa data ekonomi yang mungkin akan segera dirilis guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk close candle memang hijau tapi masih belum signifikan guys. Dan kita bisa asumsikan di sini tampaknya para investor masih menunggu ya perkembangan terbaru dari beberapa news. Salah satunya tentu saja ETF Bitcoin Spot dan mungkin juga ETF Ethereum Spot, karena beberapa hari ini cukup ramai juga ya diperbincangkan untuk ETF Ethereum Spot guys. Ini menarik ya, nanti kita akan update lagi. Dan untuk saran DCA, kalian bisa tunggu ya di harga sekitar 35.000 ya, karena di sini sempat ada terjadi spike meskipun tidak terlalu tajam ya. Jadi kalian untuk lebih konservatif bisa tunggu di harga tersebut, atau yang lebih agresif ya kalian bisa tunggu di harga $36.000 guys. Oke. Jadi itu untuk saran DCA-nya. Dan kita langsung aja melihat bagaimana update untuk informasi hari ini guys. Pertama kita lansir dari harian Bitcoin System, dan ini cukup mengejutkan juga ya. Akhirnya Fidelity mengikuti jejak dari BlackRock guys, dimana akhirnya Fidelity ini mengajukan aplikasi Ethereum Spot ETF-nya. Jadi menurut informasi terbaru, perusahaan manajemen aset raksasa Fidelity ini telah mengajukan aplikasi untuk Ethereum Spot ETF. Coinbase terdaftar sebagai kustodiannya dalam aplikasi ETF tersebut guys. Nah, mengikuti perkembangannya, kenaikan harga dan volume Ethereum yang moderate diamati guys, dan Ethereum tiba-tiba memang naik sekitar 0,5% nilainya, tapi tidak terlalu signifikan ya. Nah, sementara perusahaan-perusahaan besar di Wall Street mengajukan permohonan Ethereum ETF spotnya satu demi satu guys, dan SEC bahkan belum membuat keputusan ya tentang ETF Bitcoin spotnya guys. Dalam perkembangan hari ini, SEC menunda dua aplikasi ETF Bitcoin yang berbeda. Bahkan SEC memutuskan untuk menunda Global Export Bitcoin ETF yang belum mencapai tanggal keputusan akhir. Nah, analis Bloomberg berpendapat ya bahwa jika ETF Bitcoin ini disetujui, maka giliran ETF Ethereum yang akan disetujui, dan kemungkinan persetujuannya akan kuat guys. Seperti yang dilaporkan bahwa tanggal kritis untuk ETF Bitcoin adalah di 10 Januari 2024 nanti guys. Jadi cukup menarik sih emang ya kalau kita mengikuti pergerakan ataupun perkembangan terbaru dari ETF baik Bitcoin maupun Ethereum ini guys. Dan mungkin akan menyusul kembali ya nanti beberapa aset manajer yang lain, meskipun sekarang hanya Fidelity, tapi tidak menutup kemungkinan aset manajer besar lainnya juga akan mengikuti langkah dari BlackRock ini guys. Nanti kita akan update lagi. Nah, di sini ya
Dari pihak SEC tampaknya memberikan sedikit saran ya untuk ETF khususnya untuk Bitcoin ya, seperti yang dilansir dari Crypto Briefing, di mana SEC menyarankan perusahaan ETF Bitcoin ini tentang penciptaan uang tunai guys untuk mengatasi kekhawatiran dari pialang. SEC juga dilaporkan ya telah menyarankan perusahaan yang ingin meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin ini untuk mengubah pengajuan mereka untuk menggunakan kreasi tunai daripada kreasi dalam bentuk barang dan jasa. Ini menurut analis ETF Bloomberg yaitu Eric Balchunas hari ini guys. Nah, untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, ETF dapat membuat atau menebus saham baik dalam bentuk barang dengan menukar Bitcoin dengan saham ETF atau dengan uang tunai dengan membeli atau menjual Bitcoin di pasar terbuka. Balchunas juga menyatakan bahwa divisi perdagangan dan pasar SEC telah berbicara dengan bursa minggu ini mengenai pengajuan ETF Bitcoin mereka dan merekomendasikan untuk mengajukan amandemen dalam beberapa minggu ke depan yang menentukan pembuatan uang tunai, tapi bukan barang. Nah, alasannya adalah ya karena broker dealer saat ini tuh tidak dapat bertransaksi Bitcoin secara langsung karena pembatasan peraturan, sehingga kreasi tunai menempatkan tanggung jawab pada penerbit ETF untuk bertransaksi Bitcoin. Hal ini mencegah broker dealer tidak perlu menggunakan anak perusahaan yang tidak terdaftar atau pihak ketiga untuk menangani transaksi Bitcoin. Nah, secara keseluruhan, penciptaan uang tunai memberikan lebih sedikit batasan untuk broker dealer. Sebagian besar untuk pemohon ETF Bitcoin baru-baru ini telah mengusulkan untuk menggunakan kreasi dalam bentuk barang. Nah, menurut Balchunas, hanya 2-3 pemohon yang telah merencanakan kreasi tunai pada awalnya. Panduan terbaru dari SEC ini kemungkinan akan mengharuskan banyak pengaju untuk menyesuaikan proposal mereka dan mengajukan amandemen untuk menghindari potensi penundaan dalam proses persetujuan. Meskipun pembaruan ini tidak secara langsung berdampak pada sekitar 90% kemungkinan ETF Bitcoin disetujui, namun hal ini menandakan bahwa prosesnya semakin maju karena SEC sedang mengatasi masalah logistik seputar ETF Bitcoin guys. Apakah ini tanda-tanda bahwa SEC sudah mulai melonggarkan untuk ETF? Ini keren banget guys. Nah, selain itu ya, ada pandangan yang mungkin bisa dibilang agak skeptis ya untuk ETF Bitcoin Spot ini guys, seperti yang dilansir dari harian Cryptopolitan, di mana CEO dari BitGo ini memperkirakan adanya penolakan untuk proposal ETF Bitcoin guys. Jadi CEO BitGo, si Mike Belshe, mengungkapkan pandangan suram ya untuk persetujuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat ini. Kekhawatiran Belshe ini berasal dari masalah kritis di pasar mata uang kripto, yaitu berkaitan dengan layanan pertukaran dan juga penyimpanan. Nah, kekhawatiran dari SEC seperti yang disoroti oleh Belshe berkisar pada perlunya demarkasi yang jelas antara kedua fungsi ini untuk mengurangi risiko manipulasi pasar. Nah, sikap ini bukanlah hal baru, di mana SEC telah menolak lebih dari 20 aplikasi ETF Bitcoin di masa lalu guys, terutama dengan alasan yang berkaitan dengan potensi manipulasi pasar dan perlindungan pelanggan yang tidak memadai. Nah, salah satu poin penting yang diangkat Belshe menyangkut peran Coinbase ya dalam landscape ini guys, di mana keterlibatan Coinbase telah dipandang dengan skeptis sebagai mitra kustodian untuk beberapa ETF potensial, di mana Belshe juga menyarankan bahwa risiko yang terkait dengan Coinbase tidak sepenuhnya dipahami, mengisyaratkan kemungkinan bahwa SEC mungkin menuntut pemisahan lengkap peran pertukaran atau exchange dan kustodian sebelum memberi lampu hijau pada aplikasi ETF apapun guys. Nah, pendekatan hati-hati oleh SEC ini bukan tanpa alasan ya, terlepas dari status terregulasi dari beberapa penyedia kustodian kripto seperti Anchorage, BitGo, dan juga Coinbase. Agensi tetap berhati-hati dalam menyetujui produk yang memadukan peran platform perdagangan dan kustodian aset. Kekhawatiran ini sejalan dengan pandangan Belshe bahwa SEC sangat berhati-hati terhadap dualitas kustodian pertukaran atau exchange. Wawasan Belshe menggarisbawahi kebutuhan penting dalam pasar kripto, yaitu pembentukan pedoman dan struktur regulasi yang jelas. Hal ini penting tidak hanya untuk ETF Bitcoin, tetapi juga untuk penerimaan yang lebih luas dan integrasi produk mata uang kripto yang inovatif ke dalam arus utama keuangan guys. Jadi meskipun ya optimisme di pasar ini sekarang lagi bagus banget, tapi tetap ya kita harus juga memperhatikan hal-hal yang mungkin negatif ya, seperti halnya pernyataan dari CEO BitGo ini, dan ini kita harus jadikan sebagai referensi juga ya, agar kita bisa mengambil keputusan yang baik untuk ETF Bitcoin Spot kedepannya guys. Nah, oke, kita lanjut ya. Informasi berikutnya kita lansir dari Watcher.guru dan anggap aja ini sebagai intermezzo ya. Diinformasikan bahwa OpenAI ini memecat CEO yaitu Sam Altman, di mana hari ini ya mengumumkan CEO Sam Altman telah dipecat dan akan mengundurkan diri dari jabatannya dan efektif dengan segera guys.
Nah, menurut pengumuman dari OpenAI, Chief Technology Officer Mira Murati telah ditunjuk sebagai CEO sementara ya untuk memimpin OpenAI, sementara pencarian pengganti Altman secara permanen ini akan dimulai, guys. Jadi untuk informasi aja, OpenAI ini adalah pengembang ya ataupun developer dari chatbot generatif yang viral sekarang yaitu ChatGPT ya. Jadi perusahaan ini menambahkan bahwa Altman ini gagal mempertahankan tanggung jawab di OpenAI, dan oleh karena itu Dewan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya untuk terus memimpin OpenAI, guys. Nah, Dewan Direksi OpenAI terdiri dari Kepala Ilmuwan OpenAI Ilya Sutskever, Direktur Independen CEO Quora Adam DeAngelo, pengusaha teknologi Tasha McCauley, dan Helen Toner dari Georgetown Center for Security and Emerging Technology. Nah, selain pemecatan Sam Altman ini sebagai CEO ya, Ketua Dewan Greg Brockman juga akan mengundurkan diri dan dia akan tetap memegang perannya di perusahaan dan melapor kepada CEO. Sekarang mantan CEO Sam Altman belum mengomentari langkah yang diambil ya oleh OpenAI ini, dan dia menjadi CEO penuh waktu untuk OpenAI pada tahun 2020 kemarin, guys. Jadi kita tunggu aja ya siapa pengganti dari Sam Altman berikutnya, dan apakah pengganti selanjutnya akan membuat OpenAI lebih garang lagi, guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih intermezzo lah ya. Seperti yang dilansir dari Cryptopolitan, diinformasikan bahwa Apple akhirnya menutup iklan di X, guys, atau yang dulunya Twitter ya. Jadi Apple telah memutuskan untuk menghentikan semua iklan di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, di mana sekarang dimiliki oleh Elon Musk ya. Dan keputusan ini diambil setelah keterlibatan kontroversial Elon Musk dengan teori konspirasi antisemit dan penempatan iklan Apple di samping konten sayap kanan di platform tersebut, guys. Nah, sebagai salah satu pengiklan utama di X, tindakan Apple ini mencerminkan tren yang lebih luas dari entitas perusahaan yang menilai kembali strategi periklanan mereka di platform tersebut. Katalisator keputusan Apple tampaknya ada dua, guys. Yang pertama yaitu dukungan Elon Musk terhadap sebuah unggahan yang menyebarkan pandangan antisemit telah memicu kecaman luas, guys. Insiden ini tidak hanya menuai kecaman dari publik, namun juga mendorong 164 rabi dan aktivis Yahudi untuk mengintensifkan himbauan mereka kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, Amazon, dan Disney untuk menarik iklan mereka dari X atau Twitter ya. Nah, yang kedua, sebuah laporan dari media Matters for America menyoroti bahwa iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan terkemuka termasuk Apple ditampilkan di samping konten-konten sayap kanan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keterkaitan merek-merek tersebut dengan konten-konten semacam itu, guys. Nah, menanggapi situasi yang semakin memanas ini ya, CEO dari X yaitu Linda Yaccarino mengeluarkan pernyataan yang menekankan upaya perusahaan untuk memerangi antisemitisme dan menegaskan bahwa sama sekali tidak ada tempat untuk diskriminasi semacam itu. Terlepas dari jaminan ini, terungkapnya iklan Apple yang ditempatkan di sebelah konten yang tidak pantas telah menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan di dalam perusahaan teknologi raksasa tersebut yang menyebabkan penghentian aktivitas periklanan di X. Keputusan Apple untuk menghentikan iklan di X bukanlah insiden yang terisolasi, di mana raksasa teknologi IBM juga dilaporkan mengikuti langkah tersebut yang menandakan adanya tren potensial di antara perusahaan-perusahaan besar untuk mengevaluasi kembali komitmen periklanan mereka di platform media sosial. Ketika X bergulat dengan tantangan-tantangan ini, keputusan pengiklan besar seperti Apple dapat secara signifikan ya mempengaruhi aliran pendapatan platform dan persepsi publik. Selain itu, reaksi dari dunia korporat dapat menjadi preseden bagaimana perusahaan terlibat dengan platform media sosial, terutama dalam konteks konten kontroversial dan reaksi publik. Penarikan iklan oleh perusahaan-perusahaan berpengaruh seperti Apple dan IBM dapat mendorong bisnis lain untuk mengikutinya, guys, yang berpotensi menyebabkan eksodus iklan yang lebih luas dari X. Keputusan Apple untuk menghentikan iklan di X menandai momen penting dalam hubungan antara platform media sosial dan pengiklan mereka. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin meningkat atas moderasi konten dan asosiasi merek dengan konten yang muncul bersama mereka. Seiring dengan perkembangan situasi, tindakan perusahaan besar seperti Apple kemungkinan besar akan mempengaruhi kebijakan dan praktik platform media sosial, membentuk masa depan periklanan online dan tanggung jawab perusahaan di era digital, guys. Jadi ini cukup menarik ya. Apakah ini bisa dibilang sebagai blunder yang dilakukan oleh X? Kita tunggu aja, guys, dan apakah apa yang dilakukan oleh Apple ini akan diikuti oleh brand-brand besar yang lain yang juga melakukan periklanan di X? Nah, ini bisa dibilang juga agak sedikit menakutkan juga ya, karena sebagian besar pendapatan utama dari X itu ataupun media sosial yang lain ini tuh berasal dari periklanan, guys ya. Kita tunggu aja kira-kira nanti perkembangannya seperti apa, dan nanti kita akan update lagi. Dan cukup ya untuk informasi hari ini, nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa, guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja, guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.